Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dalam serial esai KH Ali Badri Masyhuri berjudul Menyikapi Konflik Habaib dan Keluarga Wali Songo, bagian 3, yang dimuat pada 8 Mei 2023 di dutaislam.com. Awal mula konflik Habaib dan Zuriyah Wali Songo oleh KH Ali Badri. Kemarin saya telah jelaskan 5 hal agar saudara-saudara sekalian kenal dulu siapa dan bagaimana saya. Karena banyak yang mengkaitkan keributan Habaib dan keluarga Wali Songo ini dengan saya. Lihat video sebelum ini, yaitu, menjual nasab adalah pecundang. Namun sebelum melanjutkan, ada satu hal lagi yang juga harus dipahami oleh saudara-saudara sekalian, yaitu terkait umat Islam Indonesia pada umumnya yang sebagian terseret oleh arus keributan itu. Seperti yang kita ketahui, umat Islam Indonesia hampir semuanya terpecah dalam 2 kelompok besar akibat politik. 2 kelompok itu bukan hanya saling berseberangan, melainkan kerap saling menyerang, bahkan masing-masing menjuluki lawannya dengan nama yang tidak baik, yaitu Cibong dan Kadrun. Namun, kebiasaan sejarah adalah kesan buruk pada nama yang sudah terkenal, sehingga saya rasa sekarang ini Cibong dan Kadrun sudah tidak lagi identik dengan nama 2 hewan, tapi identik dengan 2 kelompok besar kubu politik di Indonesia, maka saya pun akan menyebut mereka dengan Cebong dan Kadrun. Dan perlu dicatat bahwa, secara politik, sejak awal saya tidak pernah bersama Cebong dan tidak pula bersama Kadrun. Sejak awal saya melihat persaingan politik antara Cebong dan Kadrun memang tidak sehat, masing-masing dari mereka lebih mengedepankan suuzon dan tidak mau berdiskusi secara langsung, apalagi pengikut mereka di kalangan bawah, mereka suka mencaci kubu lawan dan tidak peduli siapa yang mereka caci, bahkan walaupun ulama sepuh. Anehnya, tokoh bahkan ulama di tiap kubu tidak ada yang menghalangi pengikutnya untuk mencaci. Bahkan ada yang malah ikut mencaci. Saya sendiri sering menjadi sasaran suuzon, ketika saya merayu agar Cebong tidak terlalu kasar pada Kadrun, saya pun dianggap lebih membela Kadrun, ketika saya merayu agar Kadrun tidak terlalu kasar pada Cebong, saya pun dianggap lebih membela Cebong. 10 tahun ini saya merasa kurang laku sebagai penceramah, hihi. Karena saya tidak membela salah satu kubu dengan terang-terangan. Seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca Cebong, pasti saya akan laris diundang Kadrun, atau sebaliknya, seandainya saya punya rekaman ceramah berapi-api mencerca Kadrun, pasti saya akan laris diundang Cebong. Semakin pedas mencerca semakin laris pastinya. Silahkan lihat video sebelumnya, yaitu video, akibat Ba'alawi tidak adil kepada Zuriyah Wali Songo. Menurut saya, Indonesia belum pernah mengalami kebobrokan akhlak separah ini. Saudara-saudara bisa lihat tulisan-tulisan saya pada masa-masa kampanye, saya selalu bilang bahwa selama rakyat Indonesia akhlaknya bobrok dan saling mencaci, maka jangan harap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahi negeri dengan pemimpin yang baik dan kuat, percuma mati-matian berjuang mengusung calon pemimpin yang diyakini baik, kalau caci maki dibiarkan berlangsung. Nah, berangkat dari mendarah dagingnya suuzon di 2 kubu itu, apapun yang dilakukan Cebong tidak ada benarnya di mata Kadrun, demikian juga apapun yang dilakukan Kadrun tidak ada benarnya di mata Cebong. Kesalahan kecil menjadi amat besar sekali di mata lawan, ibarat salahnya hanya 1 tapi dinilai salah 10 dan harus dihukum seberat-beratnya. Misalnya, hanya salah dalam bab etika tapi dianggap salah dalam bab akidah, mestinya cukup dihukumi su'ul adab, tapi dihukumi kafir. Satu lagi, terkadang kritiknya benar, namun disampaikan dengan nada marah sehingga lawan pun menerimanya dengan rasa kesal. Entah siapa yang memulai, setiap kubu membangun narasi dan pandangan yang diperjuangkan, misalnya Cebong menganggap Kadrun anti NKRI dan merusak citra Islam rahmatan lil alamin,
sedangkan Kadrun menganggap Cebong pro pemerintah zalim dan merusak Islam dengan liberalisasi. Di tiap kubu Cebong dan Kadrun itu ada banyak orang saleh yang lugu. Mereka hanya mendukung karena meyakini kebenaran yang diusung oleh para pemimpin masing-masing, dan saya menjadi kasihan pada orang-orang yang hatinya tulus itu ketika lawan kubu menyerang dengan cacian. Makanya saya sering berkata pada setiap kubu, jangan caci orang-orang saleh di kubu lawan kalian, mereka hanya memperjuangkan apa yang mereka yakini. Seorang tokoh yang sudah dicap Cebong atau Kadrun akan disorot perkataannya dalam hal apapun, walaupun bukan terkait politik. Ingatlah wahai ulama Cebong, bahwa ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama Kadrun, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama Kadrun. Kalian juga wahai ulama Kadrun, ketika kalian direndahkan oleh pengikut ulama Cebong, itu karena kalian diam saja ketika pengikut kalian menghina ulama Cebong. Teruskan saja hal ini berlanjut, bermimpilah untuk mendapat pemimpin baik dan kuat, Allah tidak akan pernah mengabulkan mimpi siang bolong kalian. Keributan Habaib dan Juriyah Wali Songo. Nah, sekarang kita mulai memasuki pembahasan, yaitu terkait keributan Habaib dan keluarga Wali Songo, sebuah keributan serius antar dua kelompok, di mana kubu Habaib rata-rata dipenuhi dengan Kadrun dan kubu keluarga Wali Songo rata-rata dipenuhi dengan Cebong. Apa yang diributkan? Hanya masalah nasab yang sebenarnya sangat sederhana sekali, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik. Artinya, manusia itu bisa dipercaya atas pengakuan nasabnya. Kenapa masalah ini menjadi sulit? Karena Cebong sulit mempercayai Kadrun dan Kadrun sulit mempercayai Cebong. Ketika sebagian Cebong mengaku keturunan Wali Songo maka Kadrun serta-merta mendustakannya, Cebong pun marah kemudian balik mendustakan nasab sebagian Kadrun yang mengaku keturunan Nabi. Mendustakan nasab orang itu ada aturannya. Ini masuk bab qazaf, sama dengan qazaf zina. Pengadilan Islam akan meminta pihak yang mendustakan agar membawa bukti, bukan pihak yang didustakan. Kalau tidak bisa membuktikan maka yang mendustakan akan dihukum seperti qazaf zina, yaitu hukum cambuk 80 kali. Makanya aneh kalau yang mudah mendustakan nasab orang itu malah berstatus ulama, masak ngaji kitab fikih gak hatam jadi ulama. Baiklah, mari kita ingat-ingat, sejak kapan kegaduhan gara-gara nasab ini mulai panas. Menurut saya mulai menyebarnya statement Gus Fuad Pelerat yang kemudian ditanggapi oleh Habib Bahar bin Sumaid. Saudara-saudara sekalian pasti tahu di mana kubu masing-masing mereka. Jadi saya tidak perlu malu-malu untuk menyebut Gus Fuad adalah Cebong dan Habib Bahar adalah Kadrun. Dari sini kita sudah paham kenapa masalah kecil menjadi besar, yaitu karena masalah ini diangkat oleh Cebong dan Kadrun. Namun ada kronologi yang mesti diketahui oleh semua orang, bagaimana bisa statement Gus Fuad itu kemudian mengarah pada bab nasab, padahal beliau tidak menyinggung soal nasab sama sekali. Demikian pandangan pribadi Kiai Ali Badri terhadap konflik nasab palsu kaum Habib.